Shalom sahabat Trisna Media, berjumpa di program Refleksi Diri. Program yang menolong sahabat untuk memasuki ruangan hati, bercermin melakukan perbaikan diri. Ada sebuah cerita untuk sahabat. Ada seorang pramuka yang tersesat di pegunungan dalam sebuah aktivitas pramuka. Hari semakin malam. Ia tidak menemukan jalan sehingga ia terpisah dari rombongan. Keadaan semakin gelap membuat ia mulai dihinggapi ketakutan. Dalam ketakutannya ia terus berlari dan kedobrak. Ia terperosok. Ia mendapati tangannya memegang ranting pohon saat tubuhnya terlempar. Ia semakin takut dan pikirannya tak menentu. Aku pasti di tebing jurang. Ia menangis. Ia berdoa sambil menangis. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Sambil matanya terus terpejam. Sepanjang malam ia tidak tidur dan dikuasai ketakutan. Matanya terus terpejam dan tubuhnya gemetar. Waktu seakan berjalan begitu lama. Pemuda tersebut mulai menarik nafas ketika mendengar ada suara ayam berkokok. Dan dia mulai membuka matanya perlahan. Dan ia mendapati keadaan mulai perlahan-lahan terang. Dan betapa kagetnya ketika ia memberanikan melihat ke bawah. Sepanjang malam ia berpikir ia terperosok ke jurang dan ternyata bukan. 1 meter dari kakinya sudah tanah. Betapa bodohnya aku, katanya. Mengapa tadi malam aku tidak berusaha keras untuk mengambil senter dengan tanganku yang sebelah sehingga aku tidak perlu menderita sepanjang malam? Oh, bodohnya aku, katanya mengutuki dirinya sendiri. Sahabat baru mendengar cerita tentang kebodohan yang dilakukan seorang pemuda. Ia berdoa kepada Tuhan untuk menolongnya saat ia ada dalam masalah. Namun sesudah berdoa ia tidak tenang. Tetap ada dalam ketakutannya. Saat ia ada dalam masalah, tindakannya sudah tepat, berdoa. Namun betapa doanya kepada Tuhan menjadi sia-sia saat ia membiarkan dirinya masih dikuasai ketakutan, alih-alih meyakini Tuhan akan menolong usahanya untuk menyelamatkan diri dengan berusaha mengambil senter dan meyakini keadaannya akan baik-baik saja karena tangan Tuhan akan menolong tangan satunya yang memegang ranting. Sahabat, bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti pramuka di atas yang tahu bahwa ada Tuhan yang mengetahui kita namun tidak yakin akan kuasanya menopang kita senantiasa, atau kita adalah orang-orang yang mengetahui akan keberadaan Tuhan dan yakin dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita ada dalam tangan Tuhan yang setia menopang kita? Untuk itu mari kita menikmati refleksi diri malam hari ini yang berjudul Tangan Tuhan yang Menopang. Saya akan membaca di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12 BIMK. Mazmur 139, Allah Maha Tahu dan memelihara segala-galanya. Untuk pemimpin Kur, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Engkau menyelami aku dan mengenal aku. Engkau tahu segala perbuatanku, dari jauh Engkau mengerti pikiranku. Engkau melihat aku baik aku bekerja atau beristirahat. Engkau tahu segala yang kuperbuat. Bahkan sebelum aku berbicara, Engkau tahu apa yang hendak kukatakan. Engkau mengelilingi aku dari segala penjuru dan Kau lindungi aku dengan kuasa-Mu. Terlalu dalam bagiku pengetahuan-Mu itu, tidak terjangkau oleh pikiranku. Kemanakah aku dapat pergi agar luput dari kuasa-Mu? Kemana aku dapat lari menjauh dari hadapan-Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku tidur di alam maut, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang lewat ufuk timur,
atau berdiam di ujung barat yang paling jauh. Di sana pun Engkau menolong aku, di sana juga tangan-Mu membimbing aku. Jika aku minta supaya gelap menyelubungi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan itu pun tidak gelap bagimu. Malam itu terang seperti siang dan gelap itu seperti terang. Sahabat, Mazmur yang baru kita dengar adalah tulisan Raja Daud. Melalui Mazmur ini Raja Daud ingin menyatakan bagaimana Allah yang Maha Tahu, Allah mengenal dan menyelami hatinya, Allah yang melihat setiap perbuatan dan keberadaannya. Sahabat, Raja Daud menyatakan seluruh kehidupannya ada dalam jangkauan Allah. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa Allah mengelilinginya dari segala penjuru dengan kuasanya. Raja Daud mengakui pengetahuan Allah yang Maha Kuasa tak dapat terjangkau oleh pikirannya. Sebab kemanapun ia pergi untuk menjauhkan diri dari kuasa Allah, Allah tetap ada di sana. Itulah yang dikatakan di ayat 5 dan 6. Engkau melindungi aku dari segala penjuru dan kau lindungi aku dengan kuasa-Mu. Terlalu dalam bagiku pengetahuan-Mu itu tidak terjangkau oleh pikiranku. Sahabat, menarik sekali bahwa Raja Daud menuliskan setiap pengalaman hidupnya yang ia alami secara jujur, baik itu benar maupun salah. Dan menarik sekali ia berjuang menangkap pesan penting dari tiap hal-hal yang ia alami dan ia hadapi, menjadi perjalanan penting bagaimana Tuhan membawanya semakin mengenal Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Ayat 7 sampai dengan 12 menyatakan itu semua. Kemana aku dapat pergi agar luput dari kuasa-Mu? Kemana aku dapat lari menjauh dari hadapan-Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku tidur di alam maut, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang lewat ufuk timur atau berdiam diri di ujung barat yang paling jauh, di sana pun Engkau menolong aku. Di sana juga tangan-Mu membimbing aku. Jika aku minta supaya gelap menyelubungi aku dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan itu pun tidak gelap bagimu dan malam itu tetap terang seperti siang dan gelap itu seperti terang. Betapa ajaib Tuhan kita yang Maha Baik dan Maha Kuasa. Ia Maha Tahu bagaimana kita mau menjauh dari pribadinya. Karena Dia ingin mengejar kita, untuk menolong kita, untuk memperbaiki kita. Sahabat, saya ajak kita untuk merenung. Tuhan itu baik, sangat baik. Bukan Allah jahat, kita yang jahat. Yang seringkali karena kita ingin meluapkan ego kita ingin mengambil jalan kita pergi dari hadapannya. Tapi Tuhan yang Maha Baik, Dia tahu keterbatasan kita. Dia melihat walaupun sedikit, kalau di dalam hati kita memiliki kasih kepada Tuhan, Dia akan berusaha dengan caranya, dengan peristiwa-peristiwa untuk kembali menangkap kita. Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ini sekaligus menjadi ikrar Raja Daud kepada Allah akan keyakinannya tentang pribadi Allah yang berotoritas atas kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Meskipun seringkali Allah mendapati cara dan jalan kita keliru dan terkadang terhalang oleh banyak kelemahan yang diakibatkan oleh dosa kita, tapi tidak pernah menghalangi cara Tuhan untuk menangkap kita. Sahabat, saya ajak kita untuk mengingat perjalanan seorang yang bernama Saulus. Karena dia tidak mengenal kebenaran yang sejati, ia mengejar pengikut Kristus yang dianggapnya salah.
Saulus adalah pribadi yang karena tidak benar, karena ketidakbenarannya memahami Allah, sehingga ketika ia mentaati hukum Taurat, justru ia mengejar pengikut Kristus yang adalah kebenaran. Allah di dalam Kristus yang maha tahu dan mengenal jauh ke dalam hati Saulus, memberi diri menjumpai Saulus dan menjamah hatinya untuk memanggil dia sebagai hambanya yang setia. Saulus terus menangis saat ia tinggal selama 3 hari di jalan lurus yang Kristus suruh dia tinggal. Ia melihat film bagaimana kejahatan yang melukai Kristus dan pengikutnya. Ia menangis malu dan menyesal karena ia sadar Kristus yang maha tahu tetap berkenan menangkapnya dan mau memakai dirinya. Perenungan itu membuat ia bangun dan komitmen untuk memberi dirinya menjadi alat Tuhan. Sahabat, 2 pribadi, Raja Daud dan Rasul Paulus yang kemudian setelah diperbaharui Tuhan, dia menjadi rasulnya Tuhan, telah membuka hati supaya mereka makin dimampukan untuk terus memperbaiki diri, sehingga hidup mereka berkenan dan Kristus berkenan menjadikan alat bagi kemuliaannya. Malam hari ini, mari kita betul-betul mengenal Kristus yang maha tahu, maha kuasa, dan buat diri kita terus berjuang untuk tidak pernah lari dari hadapannya. Bahkan kita rela, sekalipun kita harus menyangkal diri, rela untuk dibentuk dengan firman-Nya. Mari kita menikmati perenungan malam hari ini. Siapa kita dan siapa Tuhan. Dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan Tuhan secara tepat untuk menjadikan Dia junjungan agung kita. Selamat malam. Shalom.